Topik selanjutnya adalah CRISPR-Cas9. CRISPR merupakan singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Awalnya sistem ini digunakan pada bakteri Streptococcus dan Neisseria untuk melawan infeksi virus sebagai bentuk sistem imun adaptif dalam sel bakteri. Lalu dalam perkembangannya, sistem ini kemudian diadopsi secara luas dalam teknologi editing genom karena efisiensi, kesederhanaan aplikasi, dan juga fleksibilitasnya. Spesifitas target dalam sistem CRISPR-Cas9 sangat tinggi karena sisi target DNA dapat dikenali melalui model DNA Watson-Crick dan sisi yang tidak ditarget atau off-target site dapat diidentifikasi melalui analisis sequence. Komponen utama dari sistem CRISPR-Cas9 terdiri dari dua unit penting. Yang pertama adalah Cas9, kemudian yang kedua adalah single guide RNA atau disingkat sgRNA. Cas9 adalah enzim DNA endonuklease yang umumnya dapat diambil dari beberapa jenis bakteri, seperti Brevibacillus laterosporus, Staphylococcus aureus, Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus pyogenes. Pada gambar, protein enzim dari Cas9 ini adalah yang memiliki bentuk seperti roti. Kemudian komponen yang kedua adalah single guide RNA atau disingkat sgRNA. Single guide RNA ini merupakan RNA sintetis dengan panjang sekitar 100 nukleotida. Ada dua ujung, yakni dua ujung, masing-masing ujung 5 dan juga ujung 3. Pada ujung 5 memiliki sekuens sepanjang 20 nukleotida yang merupakan atau disebut sebagai cRRNA. Sekuens ini memiliki peran sebagai sekuens pemandu untuk mengidentifikasi sekuens target yang diiringi dengan sekuens photospacer adjacent motif atau PAM yang sering memiliki konsensus NGG, di mana N merupakan nukleotida apapun, sedangkan G merupakan basa guanin. Jika melihat di gambar, cRRNA ini adalah yang memiliki warna merah, di mana dia nanti akan mentarget sekuens spesifik dari DNA yang akan kita edit. Kemudian, bagian yang kedua dari single guide RNA atau sgRNA adalah struktur melingkar atau yang berbentuk loop pada ujung 3 yang disebut sebagai tracer RNA yang dapat berikatan dengan sekuens cRRNA sehingga membentuk kompleks dengan Cas9 yang akan memotong DNA untai ganda serta membentuk pemotongan untai ganda di sisi ini. Jika digambar, teman-teman bisa lihat yang warnanya biru di gambar nomor 1. Kemudian, protein yang telah membentuk kompleks dengan single guide RNA atau sgRNA ini nanti akan mengenali DNA target kita. Kalau pada gambar nomor 2 ini, DNA target kita divisualisasikan sebagai your favorite gene, di mana di sampingnya ada sekuens PAM yang merupakan sekuens yang bisa dikenali oleh kompleks antara RNA dengan protein K9 ini. Kemudian setelah nanti akan berikatan dengan sekuens DNA targetnya, akan mengalami pemotongan atau cut. Setelah itu, proses reparasinya atau proses paste-nya akan difasilitasi oleh suatu mekanisme yang disebut sebagai non-homologous end joining.
Proses reparasi ini merupakan salah satu dari dua jenis mekanisme reparasi. Mengulang sedikit tentang prinsip kerja yang penting dalam sistem CRISPR-Cas9. Yang pertama adalah protein enzim Cas9 endonuklease harus mampu mengenali sekuens pendek yang berdekatan dengan sekuens target, yakni sekuens PAM. Kemudian sgRNA akan membentuk kompleks RNA protein atau ribonukleoprotein dengan protein enzim Cas9 endonuklease yang kemudian akan masuk ke nukleus lalu mampu mengenali sekuens target yang spesifik sehingga membentuk hibrid dengan sekuens target. Ketika saling terkait atau berikatan, maka protein Cas9 akan memutus untai ganda DNA. Saat untai terputus, sel dapat memperbaikinya melalui mekanisme perbaikan atau reparasi. Jalur mekanisme perbaikan bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah non-homologous end joining, kemudian yang kedua adalah homology directed recombination. Dua mekanisme reparasi yang telah disebutkan sebelumnya memiliki karakteristik tertentu. Non-homologous end joining atau NHEJ terjadi mutasi secara acak atau random, di mana nanti akan mengarahkan terjadinya delesi dan insersi terhadap urutan DNA yang diprogram. Kemudian, untuk jalur reparasi HDR atau homology directed repair, mutasi diarahkan oleh suatu template atau cetakan, di mana mekanisme ini juga sering disebut sebagai precise genome editing. Tahapan teknis dari aplikasi sistem CRISPR-Cas9 dalam program pemulihan tanaman terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah konstruksi sistem Cas9 dan sgRNA, di mana konstruksinya bisa dilakukan masing-masing terlebih dahulu menggunakan vektor. Kemudian, tahap yang kedua adalah desain sistem CRISPR-Cas9 dalam konstruk vektor. Kemudian, tahap yang ketiga, setelah vektor terbentuk yang di dalamnya mengandung sistem CRISPR-Cas9, siap dilakukan transformasi ke dalam sel tanaman. Beberapa jenis teknik transformasi bisa menggunakan agrobakterium atau menggunakan protoplas, atau bisa juga dengan menggunakan partikel bombardment. Kemudian, setelah dilakukan transformasi ke dalam sel tanaman, dilakukan regenerasi agar sel tanamannya mampu tumbuh. Kemudian setelah itu dilakukan screening atau penapisan, juga validasi tanaman transgenik yang dihasilkan. Pada tahap ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yakni menggunakan electrophoresis gel untuk sistem deteksi dan screeningnya. Kemudian bisa juga proses validasinya menggunakan analisis sequence. Entah itu analisis sequence yang berdasarkan pada metode Sanger atau menggunakan metode yang lebih terkini, yakni next generation sequencing. Setelah ini masih tetap juga dibutuhkan analisis yang lebih jauh untuk mendapatkan tanaman yang bebas dari tDNA agrobakterium dan juga untuk mendapatkan tanaman dengan fenotip yang diinginkan, sehingga fenotip dari tanaman transgenik tersebut juga harus terus dievaluasi. Mari kita ke penjelasan detail dari masing-masing tahap pada teknik aplikasi sistem CRISPR-Cas9 untuk menghasilkan tanaman transgenik dalam program pemulihan tanaman. Detail tahapan yang pertama adalah tentang konstruksi sistem
Cas9 dan sgRNA untuk menghasilkan sistem CRISPR-Cas9. Pada tahap ini, masing-masing komponen dari sistem tersebut, yakni Cas9 dan sgRNA, dikonstruksi dalam sebuah vektor yang masing-masing memiliki promotor. Jadi, promotor juga dipasang pada vektor tersebut sehingga dihasilkan sistem Cas9 dan juga sgRNA. Untuk sgRNA sendiri dilakukan fusi secara artificial antara tracer RNA dan juga cRNA. Kemudian, setelah sistem CRISPR-Cas9 dibuat, dilakukan desain sistem CRISPR-Cas9 dalam konstruk vektor yang di dalamnya mengandung sisi pengenalan target dari DNA kita. Jadi umumnya sequence spacer ini memiliki panjang 20 nukleotida yang berikatan secara spesifik dengan sequence target yang mengandung motif PAM pada ujung 3. Kemudian sgRNA akan membentuk struktur batang lingkaran RNA yang berikatan dengan enzim Cas9. Pada tahap ini terjadi integrasi sgRNA Cas9 dengan sequence yang komplement dengan target dalam konstruksi vektor. Jadi kalau pada tahap yang pertama itu baru Cas9 dan sgRNA-nya terlebih dahulu, pada tahap yang kedua sudah disisipi suatu sequence tertentu yang nanti akan mentarget DNA kita. Bedanya di situ. Lalu setelah ketiga komponen penting ini masuk ke dalam satu konstruksi vektor, akan siap untuk memulai proses transformasi, di mana proses ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti pada proses transformasi yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni bisa menggunakan agrobacterium atau protoplast atau particle bombardment. Nah, setelah ditransformasi, kemudian masuk ke dalam sistem sel, kemudian dilakukan regenerasi. Untuk proses regenerasi dan proses selanjutnya bisa dilihat pada slide berikutnya. Tahap selanjutnya adalah yang keempat, yakni regenerasi, screening, dan juga validasi dari tanaman transgenik yang diedit menggunakan sistem CRISPR-Cas9. Jadi teman-teman bisa melihat kembali pada gambar nomor 5A merupakan tahap screening atau penapisan dan juga seleksi dari mutan tanaman padi berdasarkan perubahan fenotipik. Screening ini merupakan screening awal yang nantinya hasilnya akan digunakan sebagai proses deteksi selanjutnya. Jadi setelah kita screening dan kita dapatkan perubahan fenotip yang sesuai dengan yang kita harapkan, selanjutnya kita lakukan deteksi galur-galur tanaman yang mengalami mutasi karena agen CRISPR-Cas9. Hal ini dilakukan dengan mengecek panjang fragmen yang terbentuk pada gel elektroforesis terhadap gen target kita. Galur-galur yang mengalami mutasi akan terbentuk fragmen-fragmen dengan panjang tertentu sesuai dengan sisi pemotongan. Sehingga pada gambar tersebut tampak ada 3 sumuran. Pada gambar sebelah kiri merupakan kontrol negatif atau wild type, di mana pada kontrol negatif ini fragmen gen yang tidak disisipkan sistem CRISPR-Cas9 dan tidak terjadi pemotongan sehingga ukurannya masih besar. Kemudian pada gambar sampingnya yang ada di tengah merupakan kontrol positif yang merupakan profil fragmen gen yang memiliki keberhasilan dalam integrasi sistem CRISPR-Cas9. Kemudian di sampingnya lagi
adalah mutan yang berhasil mengintegrasikan sistem CRISPR-Cas9 dalam genomnya. Sehingga di sini tampak profil pita elektroforesis dengan fragmen yang ukurannya paling besar, yang paling atas ini, di mana fragmen ini adalah fragmen yang masih utuh, yang belum terdigesti atau belum dipotong. Kemudian di bawahnya ada dua fragmen yang menunjukkan keberhasilan integrasi sistem CRISPR-Cas9 karena profilnya sama seperti profil pada kontrol positif. Sehingga bisa dikatakan dua pita yang di bawah ini merupakan hasil pemotongan. Selanjutnya, pada gambar yang ke-5C masih dilakukan tahap screening juga. Akan tetapi, screening yang dilakukan bertujuan untuk menentukan persentase sel yang berhasil diedit. Pada tahap ini, screening dilakukan menggunakan uji surveyor assay atau disebut mismatch cleavage detection assay. Dalam metode ini, target DNA dalam sel diamplifikasi melalui reaksi PCR, lalu didenaturasi, kemudian kembali di-annealing lagi untuk membentuk hibrid antara untai yang tidak berhasil diedit dengan untai yang berhasil diedit dalam prosesnya. Hibrid yang mismatch atau hibrid edit dan yang tidak berhasil diedit akan dipotong dengan enzim endonuklease. Kemudian hasilnya akan divisualisasikan pada gel elektroforesis seperti tampak pada gambar 5C di slide sebelumnya, di mana tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa persen sel yang berhasil diedit. Jadi dalam visualisasi gel tersebut tampak profil berupa kontrol yang ada di sebelah kiri merupakan wild type, di mana wild type ini berada di bagian yang atas yang mengindikasikan bahwa fragmen gen ini berukuran besar yang belum diedit melalui mekanisme pemotongan atau cutting. Kemudian di pita yang sebelah kanannya merupakan pita mutan yang terdiri dari fragmen-fragmen produk yang belum diedit yang berada di paling atas sejajar dengan produk kontrol, dan juga ada produk yang berhasil diedit melalui pemotongan sehingga terjadi mutasi. Jadi nampak ada dua produk fragmen DNA yang terbentuk dari hasil pemotongan ini. Jadi produk fragmen ini menunjukkan adanya fragmen yang berhasil diedit. Kemudian lanjut pada gambar 5D merupakan hasil verifikasi dan validasi dari mutasi yang terjadi yang dilakukan dengan menggunakan analisis sequence, di mana analisis sequence bisa menggunakan next generation sequencing yang mampu menganalisis seluruh whole genome atau bisa juga parsial menggunakan metode Sanger. Kemudian pada gambar yang ke-6 merupakan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan tanaman yang bebas dari tDNA dari Agrobacterium, dan juga analisis yang digunakan untuk membuktikan perubahan fenotip yang terjadi akibat knockout gen. Jadi setelah dilakukan screening, verifikasi, dan juga validasi, tetap harus dilakukan analisis lebih lanjut terkait bebas atau tidaknya sel yang berhasil diinsersikan tersebut terhadap tDNA, dan juga bagaimana kestabilan dari fenotip yang terbentuk.